Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna dengan NIM 0554410807. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membuat video tugas 3 struktur data. Menggunakan algoritma DFS, menggunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. DFS bekerja dengan prinsip menelusuri satu jalur sedalam mungkin sebelum mundur, atau disebut juga dengan backtracking, dan mencoba jalur lain. Pada kode ini, saya menyimpan graf dalam simpul-simpul string. Selacak simpul yang sudah dikunjungi agar tidak terjadi pengulangan. Misalnya dari simpul A1, algoritma akan menjelajahi ke A2, lalu A4 atau A5, dan terus ke A6. Jika belum ditemukan sebelumnya, algoritma ini cocok pada graf besar. Setelah menjalankan program DFS, kita dapat melihat hasil proses pencarian ditampilkan ke layar menggunakan perintah sistem outprint. Simpul-simpul dalam graf dikunjungi sesuai dengan prinsip DFS, yaitu menelusuri jalur hingga ke ujung sebelum kembali dan mencari jalur lain. Pada bagian ini, setiap langkah pencarian dicetak secara bertahap, sehingga kita dapat mengetahui urutan simpul yang dikunjungi. Serta kapan simpul target ditemukan. Penelusuran ini sangat berguna ketika ingin mengeksplorasikan struktur seperti pohon atau labirin secara rekursif. Soal 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java. Pada soal kedua, saya diminta menggunakan algoritma BFS menggunakan graf dengan 7 not yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Berbeda dengan DFS menjelajahi semua simpul tetangga terlebih dahulu sebelum masuk ke tingkat berikutnya. Untuk itu saya menggunakan struktur antrian untuk menyimpan daftar simpul yang akan dikunjungi. Misalnya dari simpul A1, DFS akan mengunjungi A2 dan A3 dulu, baru kemudian turun ke simbol-simbol di bawahnya seperti A4, A5, dan seterusnya. Algoritma ini sangat efektif digunakan saat kita ingin mencari jalur terpendek atau solusi tercepat dalam pencarian simpul. Selanjutnya kita juga menjalankan program DFS yang menelusuri graf secara melebar dari simpul awal. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan struktur antrian, dan semua simpul yang dikunjungi ditampilkan secara berurut ke layar. Dengan menggunakan sistem
Octoprint program mencetak setiap simbol yang dikunjungi, sehingga kita dapat membandingkan pola program BFS dengan DFS sebelumnya. Dengan menggunakan sistem BFS, penelusuran akan sangat efektif menemukan jalur terpendek dalam graf tak berbobot, karena ia menelusuri level demi level. Demikian penjelasan saya mengenai implementasi dua algoritma pencarian graf tugas 3 struktur data yang saya kerjakan dan saya jelaskan satu persatu menggunakan program Java ini, yaitu DFS dan BFS. Itu saja penjelasan tugas 3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.